Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Waalaikumsalam warahmatullahi kami berdua akan mempresentasikan sebuah tugas dari analisa dan perancangan sistem informasi yang berjudul Analisa Sistem Berjalan PT Nusantara Sakti Group dari Honda, disusun oleh Erik Val dan Dani Hermawan. Kemudian ada kata pengantar, puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis menyusun proposal penelitian yang berjudul Analisa Sistem Berjalan PT Nusantara Sakti Group atau Honda. Penulisan proposal penelitian ini diajukan guna pembaruan informasi atau sistem digital yang terbaru. Informasi yang terbaru ini diharapkan mampu menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kerja dan meringankan tenaga kerja dalam mengelola perusahaan tersebut. Penulis menyadari bahwa penyusun proposal ini masih jauh dari sempurna karena pengalaman dan pengetahuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan proposal di masa mendatang. Adapun maksud dan tujuan di dalam pembuatan makalah ini bermaksud untuk memenuhi persyaratan nilai tugas dan sebagai pengganti nilai UAS dalam mata kuliah metode penelitian. Di dalam makalah kami sedikit membahas dengan batasan masalah sistem yang berjalan di perusahaan Nusantara Sakti Group. Tujuan penulis membuat makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah analisa perancangan sistem informasi atau APSI semester 4 jurusan Sistem Informasi UBSI sebagai penambah pengetahuan tentang analisa sistem yang berjalan dalam sebuah perusahaan untuk mengetahui sejumlah mana penerapan teknologi sistem informasi pada sebuah perusahaan tempat penulis melakukan sebuah riset. Untuk bagian metode penelitian, di dalam metode penelitian kali ini kami akan melakukan riset dan penelitian langsung pada NSC Finance dengan masalah alur PO atau purchase order dan alur penyediaan pengkreditan barang untuk para customer perusahaan ini. Metode penelitian yang kami lakukan melalui wawancara dan juga melalui pengalaman salah satu dari kelompok kami yang pernah bekerja di PT Nusantara Sakti Group pada usaha NSC Finance. Adapun sistematika penulisan ya, untuk sistematika penulisan merupakan uraian tentang susunan dari penulisan itu sendiri yang dibuat secara teratur dan terperinci, sehingga dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Adapun sistematika penulisan pada makalah ini terdiri dari 4 bab, yaitu sebagai berikut. Ada bab 1 pendahuluan, ada bab 2 landasan teori, bab 3 analisa sistem berjalan, dan bab 4-nya ada penutup. Untuk landasan teori sendiri, ada konsep dasar sistem. Sistem terdiri dari struktur dan proses. Struktur sistem merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem. Pengertian sistem menurut Romney 2006, sistem adalah rangkaian dari 2 atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Joy Gianto 2005, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran. Menurut Winarno 2006, sistem yaitu sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Masing-masing komponen memiliki fungsi berbeda dengan yang lain, tetapi tetap dapat bekerja sama. Adapun karakteristik sistem, secara umum sebuah sistem terdiri dari input, proses, dan output. Ketiga hal tersebut merupakan konsep sebuah sistem yang paling sederhana. Suatu sistem dapat dikatakan sebagai sistem yang baik apabila memiliki karakteristik tertentu. Menurut Sutabri 2012, karakteristik sebuah sistem dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut. Nah, ini untuk gambaran kecilnya ya dari karakteristik sistem tersebut. Adapun untuk landasan teori, nah, di sini ada konsep dasar sistem. Mohon maaf. Ya, ada komponen sistem. Komponen sistem, suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi
yang bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat-sifat sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai sistem yang lebih besar yang disebut dengan suprasistem. Ada juga batasan sistem atau boundary. Ada juga lingkup luar sistem atau environment. Dan berikutnya ada penghubung sistem atau interface. Ya, untuk selanjutnya di sini ada masukan sistem atau input, keluaran sistem untuk outputnya, pengolahan sistem atau proses, sasaran sistem atau objektif. Ya, terlampir ya seperti pada gambar tersebut. Nah, ada juga kelanjutannya untuk klasifikasi sistem. Silakan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Erik. Ya, silakan untuk suaranya Mas Erik. Ya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan. Di sini ada klasifikasi sistem. Sistem merupakan suatu integrasi antara satu komponen dan komponen lain karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi di dalam sistem tersebut. Menurut Hutahen 2015, sistem dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa sistem. A. Sistem abstrak atau sistem fisik. Sistem abstrak merupakan sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem teologi, sedangkan sistem fisik diartikan sebagai sistem yang nampak secara fisik sehingga setiap makhluk dapat melihatnya. Misalnya sistem komputer. Untuk penjelasan untuk yang lain-lain seperti sistem alamiah dan sistem buatan manusia atau sistem deterministik dan sistem probabilistik. Kemudian di sini juga ada sistem terbuka, di sistem tertutup. Di sini udah ada penjelasannya masing-masing. Halaman. Ya, di sini ada daur sistem hidup, daur hidup sistem. Siklus hidup sistem atau sistem life cycle adalah proses evolusioner yang diikuti dalam penerapan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer. Siklus hidup sistem terdiri dari serangkaian tugas yang mengikuti langkah-langkah pendekatan sistem, karena tugas-tugas tersebut mengikuti pola teratur dan dilakukan secara top-down. Sistem sering disebut sebagai pendekatan air terjun atau waterfall bagi pembangunan dan pengembangan sistem. Pembangunan sistem hanyalah salah satu dari rangkaian daur hidup suatu sistem. Meskipun demikian, proses ini merupakan aspek yang sangat penting. Kita akan melihat beberapa fase atau tahapan dari daur hidup suatu sistem. Yang pertama, mengenali adanya kebutuhan. Sebelum segala sesuatunya terjadi, timbul suatu kebutuhan atau problema yang harus dapat dikenali sebagai mana adanya. Kebutuhan dapat terjadi sebagai hasil perkembangan organisasi. Kebutuhan dapat terjadi sebagai hasil perkembangan organisasi. Volume kebutuhan itu meningkat melebihi kapasitas dari sistem yang ada. Semua kebutuhan ini harus didefinisikan dengan jelas. Tanpa adanya kejelasan dari kebutuhan yang ada, pembangunan sistem akan kehilangan efektivitasnya. Dan pembangunan sistem suatu proses atau seperangkat prosedur yang harus diikuti guna menganalisis kebutuhan yang timbul dan membangun suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini 3 pemasangan sistem. Adalah setiap tahap pembangunan sistem sistem kemudian akan dioperasikan. Pemasangan sistem merupakan tahapan yang sangat penting dalam daur hidup sistem, di mana peralihan dari tahap pembangunan sistem menuju tahap operasional adalah pemasangan sistem, yang merupakan langkah akhir dari suatu pembangunan sistem. Keempat, ada pengoperasian sistem. Ada komputer dan prosedur pengoperasian membentuk proses informasi semuanya bersifat statis. Organisasi yang ditunjang oleh sistem informasi selalu mengalami perubahan karena tumbuhan dan perubahan peraturan dan kebiasaan kemajuan teknologi. Untuk mengatasi perubahan-perubahan sistem harus diperbaiki atau diperbarui. Kemudian yang terakhir menjadi usang. Kadang-kadang perubahan terjadi begitu dan dapat diatasi hanya dengan perbaikan sistem yang sedang berjalan. Tiba saat di mana secara ekonomi dan teknis sistem
Sistem yang ada tidak layak lagi untuk dioperasikan dan sistem yang baru perlu dibangun untuk menggantikannya. Lanjut. Kemudian di sini ada analisis sistem berjalan. Analisa sistem berjalan pada PT Nusantara Sate Group adalah sebagai berikut ya. PT Nusantara Sate Group adalah bergerak di penjualan kendaraan bermotor khususnya Honda. Dari tahun 1962 dengan awal Bapak Amo Hartanto Kanadi dan Ibu Hartuti Kanadi mendirikan toko Nusantara Sakti, toko Nusantara yang menjual motor Honda dan juga menjadi dealer Castrol Oil. Sampai dengan sekarang PT Nusantara Sakti Group memiliki usaha pada bintang yang banyak. Dalam perusahaan Nusantara Sakti Group adalah perusahaan ini bergerak di berbagai unit usaha. Beberapa unit usahanya ialah sebagai dealer, sebagai bengkel juga, terus kemudian dia membuka dana pembiayaan motor atau M2W, dana pembiayaan mobil atau M4W, dan mortgage, jasa pengiriman, kemudian ada Honda Kunin Park, Honda Kunin Oil, Indopart, Federal Oil, Ivaro Furniture Property. Di sini ada struktur Nusantara Sakti Group ya. Banyak juga ya, bisa dilihat sendiri. Kemudian di sini ada DAD atau diagram air data sistem berjalan. Penjelasannya untuk gambar di samping tuh, yaitu konsumen meminta permohonan kepada dealer atau NSC Finance. Apabila bagian dealer setuju, maka akan dibuatkan PO atau purchase order yang dijadikan landasan permintaan permohonan kendaraan. Setelah itu, bagian analis melakukan survei kepada konsumen untuk memenuhi persyaratan. Maka data akan diverifikasi dan apabila data telah di-ACC, maka barang akan dikirim beserta faktur dan data bayar. Maka kendaraan dapat dikirim kepada konsumen. Ini ada kamus data berjalan ya. Kemudian juga ada spesifikasi sistem, dokumen masukan, dan ACC laporan rekap persetujuan. Di sini ada kamus data berjalan ya. Nah, nama arus datanya yaitu PO atau purchase order dengan bentuk dokumen, dengan bentuk data yaitu dokumen, yaitu kredit analis dan COC. Kemudian fungsinya yaitu sebagai bukti kendaraan bermotor. Periodenya setiap pemesanan kendaraan bermotor dengan volume terbatas, struktur data header plus footer plus isi. Kemudian untuk selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Soalnya banyak di sini. Kemudian juga di sini ada spesifikasi sistem, yaitu dokumen yang berfungsi sebagai dasar bagi rekayasa perangkat database dan manusia. Spesifikasi sistem menggambarkan fungsi dan kinerja dari sebuah sistem berkomputer serta batasan yang mengatur pengembangnya. Di sini ada beberapa dokumen-dokumennya. Yang pertama juga ada dokumen masukan dengan fungsi untuk mengetahui data konsumen. Kemudian juga ada dokumen ACC laporan rekap persetujuan dengan fungsi sebagai laporan rekap persetujuan untuk mengkredit ke pihak perusahaan yang telah ditandatangani. Lanjut. Di sini juga ada dokumen bukti serah terima dengan fungsi sebagai bukti laporan bahwa konsumen telah menerima persetujuan. Di sini ada spesifikasi bentuk dokumen ya. Yang pertama adalah nama dokumennya yaitu persetujuan perusahaan. Fungsinya untuk mengetahui data sudah disetujui atau di-ACC. Bersumber dari NSC Finance, kemudian berbentuk dokumen dengan jumlah 1 rangkap. Kemudian juga ada nama dokumen PO atau purchase order dengan fungsi untuk bukti pengiriman barang. Kemudian ada data customer dengan fungsi untuk mengetahui memenuhi persyaratan pihak dealer. Lanjut. Kemudian juga ada dokumen keluaran. Nama dokumennya yaitu laporan rekap persetujuan dengan fungsi sebagai laporan rekap persetujuan untuk penelitian penerimaan pesanan. Kemudian yang kedua juga ada laporan slip gaji karyawan dengan fungsi sebagai lampiran penyerahan gaji karyawan.
Ya, untuk spesifikasi sistem komputer dari umum sampai selesai akan dilanjutkan ke rekan saya itu Dani Hermawan. Silahkan Dani. Ya, terima kasih Mas Erik. Sini ada spesifikasi sistem komputer. Umum, bagian umumnya sistem komputer adalah suatu jaringan elektronik yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu, atau bisa menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi ya. Selain itu, dapat pula diartikan sebagai elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Untuk komputer sendiri dapat membantu manusia dalam pekerjaan sehari-harinya. Pekerjaan itu seperti pengelolaan kata, pengelolaan angka, dan pengelolaan gambar. Elemen dari sistem komputer terdiri dari manusianya atau brainware, perangkat lunak, software, set instruksi, dan perangkat keras atau hardware. Dengan demikian, komponen tersebut merupakan elemen yang terlibat dalam suatu sistem komputer ya. Tentu saja hardware tidak berarti apa-apa jika tidak ada salah satu dari dua lainnya. Ini nih untuk komponennya, perangkat keras dan perangkat lunak. Bisa terlihat di gambar ya. Nah, untuk ada permasalahan pokok. Salah satunya yaitu penginputan data yang telah diproses sering membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena sistem yang ada pada perusahaan bagian komputerisasinya. Yang kedua, pada saat penginputan data, sering terjadi error sistem dikarenakan sistem yang kadang-kadang error dan berhenti tanpa kita ketahui. Nah, ada juga nih bagian penutup yaitu kesimpulan dari pembahasan di atas mengenai analisis sistem berjalan pada PT Nusantara Sakti Group ya. Dapat dilihat bahwa penggunaan teknologi sistem informasi saat ini sangatlah membantu, mempermudah, dan melakukan suatu kegiatan dalam perusahaan dan bagi siapapun pengguna sistem pada umumnya dalam pengolahan data tanpa harus melakukan seluruhnya dengan manual. Jadi untuk keseluruhan dapat disimpulkan PT Nusantara Sakti Group cukup menyadari pentingnya peran dari penggunaan sistem teknologi informasi dalam upaya untuk mendukung menjalankan kegiatan bisnisnya. Namun sayangnya untuk kesadaran tersebut tidaklah didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang teknologi informasi. Selain itu, hambatan dari segi sistem manajemen NSC Finance juga turut menjadi faktor terbatasnya ruang gerak perusahaan untuk beralih ke sistem komputerisasi yang lebih banyak memberikan manfaat serta keuntungan bagi kemajuan perusahaannya. Adapun pemecahan masalah, untuk yang pertama perlu adanya pembagian kerja yang tersistem sehingga pekerjaan dapat berjalan secara optimal agar semua sistem yang ada di perusahaan ini bisa dapat berjalan dengan baik tanpa adanya masalah di antara kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur. Yang kedua, di dalam mengkreditkan kendaraan bermotor itu sudah terprogram dengan baik, tapi dalam penerapan di lapangan atau di dalam melakukan survei kepada kreditur masih saja ada kelolosan dalam arti pengkreditur dapat mengkredit kendaraan bermotor tanpa melalui proses survei yang telah ditentukan di dalam sistem perusahaan NSC Finance. Dalam sistem ini, survei ini perlu adanya program survei yang baik ya, dan sesuai dengan sistem yang ada sehingga proses pengkreditan dapat berjalan dengan semestinya. Adapun yang ketiga yaitu lebih meningkatkan promosi, sehingga pengkreditan bermotor dapat terus meningkat. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada kurang tutur kata atau penulisan, mungkin bisa untuk mohon kritik dan saran serta masukannya, teman-temannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.